Kabupaten Lingga, yang juga dikenal sebagai Bunda Tanah Melayu. Tentu bukan tanpa sebab, Kabupaten Lingga dahulu merupakan sebuah kerajaan Melayu yang berpusat di kota Daik. Daik Lingga sendiri adalah pusat pemerintahan kebesaran Kesultanan Lingga pada tahun 1878 hingga 1900. Kebesarannya inilah yang membuat kita masih bisa melihat kejayaan peradaban Lingga hingga detik ini. Terdapat ratusan situs sejarah di Lingga yang bernilai bagi pengembangan wisata. Tak hanya wisata sejarah, Kabupaten Lingga juga memiliki potensi wisata alam yang penuh pesona. Mulai dari pantai yang kaya akan keindahan bahari, pegunungan yang menantang untuk didaki, hingga air terjun yang memanjakan mata. Beruntung, semenjak proyek Palaparing Barat berhasil beroperasi di Kabupaten Lingga, sarana telekomunikasi mampu memberi perubahan masif di kabupaten syarat sejarah ini, menjadikan Lingga kabupaten yang siap menjadi bagian dari Digital Nation Indonesia. Halo, Assalamualaikum Giva. Halo, Waalaikumsalam Mbak Rika. Lah, kok baru bangun sih? Udah jam berapa nih? Katanya flag jam 6. Oh iya, astaga lupa banget. Jam 6 ya? Aduh ya udah deh, aku siap-siap dulu ya Mbak Rika ya. Iya. Oh iya, kok bisa sih nelpon jam segini? Wah, kamu nggak tahu ya, di Daik ini jaringannya udah 4G loh. Makanya cepetan ke Daik. Oh, udah 4G. Ya udah deh, kalau gitu aku mau siap-siap dulu ya Mbak Rika. Iya, cepetan ya. Aku tunggu di Daik ya. Iya. See you. Dan Mbak Rika, bye. Bye-bye. Hai pemirsa Oksigen, kali ini aku akan kembali mengajak kalian untuk pergi menemani perjalananku untuk menelusuri seluruh pesisir terluar Indonesia Barat yang pastinya penuh dengan keindahan alam yang cantik dan budayanya yang mewarnai ragam Indonesia. Pada episode kali ini, saya akan ajak kalian untuk jalan-jalan ke Bunda Tanah Melayu, Daik Lingga. Untuk sampai ke Lingga, saya harus terbang dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, menuju Bandara Hang Nadiem, Batam. Lalu, perjalanan kami pun dilanjutkan melewati jalur laut dengan menggunakan speedboat yang memakan waktu kurang lebih 3 jam lamanya untuk pada akhirnya sampai di Pelabuhan Sungai Tenam, Daik Lingga. Memang tidak sedikit waktu yang kami habiskan dalam perjalanan, namun lelah saya dalam perjalanan kali ini akan terbayar dalam sekejap dengan kentalnya dan uniknya budaya Melayu yang saya temui di pulau ini. Kabupaten Lingga mempunyai luas wilayah daratan dan lautan mencapai 45.508,66 km persegi. Berdasarkan data existing dengan jumlah pulaunya yang mencapai 531 buah pulau besar maupun kecil, serta 447 lainnya yang belum berpenghuni. Secara administrasi, pemerintah Kabupaten Lingga terdiri dari 5 kecamatan, yaitu Singkep, Singkep Barat, Lingga, Lingga Utara, dan Senayang. Yang akan kami datangi kali ini adalah daerah yang disebut-sebut sebagai daerah administratif Kabupaten Lingga. Sementara pusat perekonomian Lingga berada di Dabo Singkep. Nah, kali ini aku akan bertemu dengan Kak Rika, seorang teman lama yang tinggal di sini. Ia mengajak untuk bertemu di Pondok Kebun yang katanya sih tempat nongkrong hits di daerah ini. Ini dia tempatnya. Mengingatkan saya akan kafe-kafe di Bali ya. Giva. Hai Mbak Rika. Iya, alhamdulillah. Gimana perjalanannya tadi? Aku baru banget nyampe tadi tuh. Parah banget sih. ya? Iya,
ada perjalanan udara kan, pesawat kan, terus kapal juga. 3 jam lagi. Iya. Bentar lagi aku siapin makanan buat kamu ya. Oh, dipesenin? Kan? Iya, lapar banget. Ya, aku siapin makanan buat kamu tuh makanan khas Lingga. Oke. Namanya tuh lambo, ada lembek sagu juga. Oh, jadi jadi bahan dasarnya tuh dari sagu. Oke, Jadi jadi Dai ini memang sumber pangannya tuh sagu. iya betul. Pasti kalau misalnya ada sumber daya alam yang banyak banget, masyarakat pasti udah mulai mikir nih gimana sih caranya bikin apa gitu kan. Di sini saya disajikan minuman dan makanan. Nah, makanan khas Daik Lingga nih. Semuanya didominasi oleh sagu. Karena Daik Lingga adalah salah satu penghasil sagu terbaik di Indonesia. Makanan khas yang sudah dipesankan oleh Kak Rika ternyata adalah lempeng sagu beserta gulai ikan pari, juga lombok. Semuanya sangat sedap, ditambah dengan rempah yang kaya, juga sagu yang mengenyangkan, membuat saya makan lahap dan cepat kenyang. Oh iya, Mbak Rika habis dari sini mau kemana? Habis dari sini Gif, aku mau ngajar nari. Oh iya, aku nggak bisa ikut dong. Bisa kok, cuma lihat dong kan. Iya, aku mau lihat. Nanti kamu bisa nari juga. Oh iya, Ngajarin. bener ya, jajarin ya. Wah, kalau ada yang berbau seni budaya, aku harus ikut Kak Rika nih untuk melihat latihan ia dan tim tarinya untuk menarikan tarian persembahan Melayu. Saya juga tertarik untuk mencoba. Yuk! Kalian lagi nari apa? Persembahan. Kalian persembahan itu apa sih? Oh, nari persembahan itu ini salah satu tari tradisional Kepulauan Riau yang dipentaskan untuk menyambut tamu. Oh gitu. Narinya itu 5, bisa 7, bisa 9. Pokoknya ganjil. Oh, mereka bertiga doang nih? Iya, Gimana? bertiga doang. Gak apa-apa, nanti kita berdua yang nari. Oh, nanti kita boleh dong, boleh. Kita Tapi aku diajarin dulu ya. Jadi Mbak Rika sebenarnya tuh di sini ada tarian Melayu tuh persembahan, terus apa lagi? Nah, di sini tuh ada beberapa tarian Melayu ya. Yang pertama yaitu tari persembahan tadi, tari inai, tari zapin, terus tari bejenjang, juga dangkong, dan lain-lain. Semenjak internet masuk, di sini tuh mempermudah masyarakat untuk menunjang aktivitasnya. Apalagi anak-anak muda sekarang udah pinter bikin konten ya. Jadi tentang budayaan, tentang pariwisata, mereka bikin konten dan konsep yang bagus. Terus mereka share ke media sosial dan jadi orang tahu. pada tahu banget Lingga itu seperti apa sekarang, budaya seperti apa. Mau ngajar lagi Mbak Rika atau gimana nih? Enggak, nanti dia belajar sendiri aja. Oke. Atau kita mau lihat ke sana, Kemana? ke Museum Lingga Cahaya mungkin? Boleh. Ayo. Itu museum apa sih? Dekat sini? Ya dekat sini kok, nanti kita lihat aja. Oh yaudah, kita jalan dulu ya. Semenjak adanya jaringan telekomunikasi 4 Generation yang berhasil dikuatkan oleh jaringan backbone Palaparing Barat yang dibangun pada tahun 2017 di Daik Lingga, kebudayaan Bunda Tanah Melayu dapat disebarluaskan ke seluruh penjuru tanah air melalui berbagai kanal-kanal di internet sebagai jendela dunia bagi masyarakat lokal. Aku dan Kak Rika pun ikut bangga menjadi saksi sekaligus berpartisipasi atas perkembangan budaya Indonesia yang tak ada habisnya. Oh ini Linggam Cahaya. Nah, ini namanya Museum Linggam Cahaya, museum tempat peninggalan kerajaan Lingga. Sungguh kaya akan warisan nenek moyang, mulai dari koleksi guci kuno dari zaman Kesultanan Melayu, kerangka gajah laut, hingga pakaian adat Melayu dapat dilihat di sini loh. Luar biasa ya.
Ini nih yang menjadi perhatian saya. Kak Rika bilang, kain penutup kepala untuk wanita ini disebut dengan tudung manto, yang masih bisa kita temui di Daiklingga tempat produksinya. Jadi penasaran kan? Ya Pak, Bapak di sini juga. Iya, sini. Pak, nih Halo Pak. kenalkan sama saya. Mau tengok-tengok koleksi linggam saya Pak. Iya nih Pak, kita lagi jalan-jalan berkunjung ke Daiklingga. Gift ini Pak Zal, lanjut aja ya lihat koleksinya sampai tanya Bapak. Oke, siap ada Mbak di Rika. sini ya, Gift. Oke Pak Zal, jadi sebenarnya di sini itu pariwisatanya itu gimana sih keadaannya? Kalau di Lingga, kondisi pariwisata Lingga sekarang, kalau untuk lokal kita masih seperti biasa, cuma kita memang yang jadi kendalanya masih kunjungan yang dari luar Kabupaten Lingga, dari luar, dari Singapura, dari Malaysia. Jadi kunjungan dari luarnya masih terkendala gitu Iya, ya Pak masih ya? terkendala. Memang saat ini memang salah satu instrumen yang paling tepat untuk promosi pariwisata Kabupaten Lingga adalah melalui berbasis di digital, karena memang apalagi dengan pembatasan wisatawan itu Iya. yang ke Kabupaten Lingga. Sebenarnya peran dari internet di Daiklingga ini khususnya di sektor pariwisata tuh apa sih? Yang pertama memang kita dapat mempermudah komunikasi antara pelaku usaha dengan pengelola pariwisata yang ada di Kabupaten Lingga. Dan dengan kalau dulu memang kita sulit sekali mengkomunikasi, tapi sekarang alhamdulillah kondisinya lancar-lancar aja. Semenjak adanya internet, jaringan ke daerah pulau-pulau itu udah lancar semua. Apa sih yang membuat internet di Daiklingga ini tuh jadi stabil gitu loh Pak? Karena memang sebenarnya masuknya Palaparing Barat, memang alhamdulillah memang kondisinya sangat stabil sekali. Oke. Kami berharap pada adanya dari provider, adanya penambahan jaringan di beberapa titik, khususnya di pelabuhan ya, pelabuhan sebagai pintu masuk wisatawan, Oh iya, pintu betul. keluar juga. Panas banget. Ini Gift, Oh ini. pembuatan tudung mantonya. Yuk, Oke. kita lihat. Oh itu ya tudung manto Halimah ya. Tudung manto Halimah namanya. Oh. Di dalam ada apa aja emang Mbak Rika? Di dalam itu ada ibu-ibu yang lagi proses pembuatan tudung mantonya, sama ada koleksi-koleksinya juga. Sama ibu-ibunya apa aja, apa namanya, Pola-polanya gitu ya? polanya dan segala macam. Oke. Yuk kita tengok ibunya yang lagi. Let's go. Tudung manto warisan asli Lingga menjadi sorotan saya nih. Sebelumnya saat melihat-lihat Museum Linggam Cahaya, ini dia ibu-ibu organisasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK yang mendapati penghidupannya dari membuat tudung manto. Terbilang ada beberapa warna khusus nih untuk menentukan strata sosial wanita yang menggunakannya. Kuning diperuntukkan untuk keluarga kerajaan, hijau untuk permaisuri atau selir, merah untuk istri-istri pejabat kerajaan, dan hitam untuk rakyat biasa. Tudung manto Halimah ini sudah dapat mengekspor ke luar negeri loh, mulai dari Singapura, Malaysia, Taiwan, Brunei, dan lain sebagainya. Harganya juga tidak terbilang murah nih, yaitu dibanderol pada harga Rp1.500.000 hingga Rp2.000.000. Harapan kami untuk Kabupaten Lingga, kalau untuk internet cukup lancar ya, untuk pengembangan ekonomi masyarakat kita saja yang akan kita tingkatkan, supaya masyarakat luar, orang dari luar sana lebih memahami posisi kami di Kabupaten Lingga untuk meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat, untuk meningkatkan IKM di segala bidang, bukan hanya tudung manto. Hari ini, Kak Rika mengajak saya untuk mengunjungi suku Laut. Salah satu suku asli yang katanya semakin terbuka pada dunia luar semenjak jaringan telekomunikasi yang kuat menyentuh Kepulauan Riau, khususnya Daiklingga. Kak Rika bilang, internet mampu mendongkrak gaya hidup masyarakatnya untuk lebih melek teknologi. Saya sungguh tidak sabar.
Pendapat adanya kemudahan yang dirasakan masyarakat suku laut semenjak migrasinya ke daratan di Desa Klumu juga dilontarkan oleh Kepala Desa Suku Laut. Semenjak mereka dipindahkan ke sini dari tahun 2014 ya tadi Pak, itu mereka sudah mulai paham sama yang namanya teknologi ya. Iya benar Pak. Jadi kehidupannya lebih modern dibandingkan yang tinggal di laut. Lebih banyak ada pemikiran maju lah. Oh. Mereka tinggal di darat daripada mereka tinggal di laut dulu. Oke. Tinggal di darat, ini ada kemajuan yang dapat dirasakan. Kalau kemarin orang ini ada menghadap ke laut, kan, dari pantai ke pantai. Sekarang ini tidak punya rumah, malah ada juga yang punya kendaraan sendiri. Punya kendaraan. Punya motor. Udah mulai banyak motornya Pak ya? Kemarin kan tak tahu apa-apa orang. Iya. Jadi situlah ada kemajuan, sedikit ada kemajuan. Aktivitas dari suku laut sendiri, kalau misalnya mereka melakukan perekonomian itu seperti apa sih Pak? Kalau aktivitas, ya dah. Sekarang dah zaman modern juga, pencarian mereka juga modern. Seperti apa tuh Pak? Kemarin hanya ke laut, sekarang malah dah punya speed. Oh iya. Nggak pandai dia apa kan? Antar jemput penumpang. Oh, antar jemput penumpang. Yang punya Honda ada juga yang lah biasa angkutan ojek. Oh, ojek. Ya, ada perubahan di situ kan? Iya betul. Secara lebih luas, istilah orang laut mencakup berbagai suku dan kelompok yang bermukim di pulau-pulau dan muara sungai di Kepulauan Riau, Lingga, Pulau Tujuh, Kepulauan Batam, dan pesisir, juga pulau-pulau di lepas pantai Sumatera Timur dan Semenanjung Malaya bagian selatan. Secara historis, orang laut dulunya adalah perompak, tetapi berperan penting dalam kerajaan Sriwijaya, Kesultanan Malaka, dan Kesultanan Johor. Mereka menjaga selat-selat, mengusir bajak laut, memandu para pedagang ke pelabuhan kerajaan-kerajaan tersebut, juga mempertahankan hegemoni mereka di daerah tersebut. Sungguh luar biasa ya, mendengarnya saja membuatku sangat terkesima akan solidaritas masyarakat yang diwariskan secara turun-menurun hingga saat ini. Perkembangan sarana dan infrastruktur telekomunikasi yang luar biasa di Kabupaten Lingga menarik saya untuk mengunjungi pusat media centernya yang terletak di pusat kota. Masyarakat biasanya menggunakan fasilitas media center dari pemerintah ini untuk kebutuhan yang bersangkutan dengan internet, mulai dari pelajar, pegawai negeri swasta, hingga masyarakat umum berbondong-bondong untuk memanfaatkan fasilitas dari Kominfo pusat ini. Pemanfaatan media center ini cukup bermanfaat sekali bagi masyarakat di sini. Digunakan oleh masyarakat secara umum, baik anak sekolah, umum, malahan dari pihak media pun menggunakan fasilitas ini. Jaringan internet ya untuk sekarang ini alhamdulillah ya kita juga bersyukur kepada Kementerian Kominfo ya yang sekarang ini telah membangun backbone dari Palaparing Barat yang sampai ke Kabupaten Lingga ini. Kalau Kominfo ya secara luas ya masalah kita melayani internet di Kabupaten Lingga inilah baik dinas badan kantor itu terlayani dengan baik. Kemudian kalau dari segi ekonomi ya dari segi ekonomi itu sekarang ini kalau dulu ibu-ibu jualan perlu tatap muka, sekarang tak perlu lagi, ada yang sudah secara online jualan. Kemudian di bidang pendidikan, juga sekarang kalau dulu anak-anak kita di sini jauh kalau dibandingkan dengan anak-anak Batam, Pinang. Nah, sekarang sudah alhamdulillah sudah setara ya Pak ya. Sudah setara. Jadi dengan Palaparing hadir di Kabupaten Lingga kita harapkan semua masyarakat bisa menikmatinya. Saya menyampaikan dengan sesama terbuka bahwasanya dengan masuknya Palaparing Barat yang ada di Kabupaten Lingga hari ini, potensi dulu dengan sekarang jauh berubah. Dulunya untuk jaringan internet itu cuma H+, namun setelah masuknya Palaparing dengan adanya tower-tower kita yang sudah terbangun hari ini, dan alhamdulillah itu sudah terjawab dengan 4G. Masuknya Palaparing ini cukup amat sangat membantu pekerjaan kita, baik itu di Pemdanya maupun pihak swasta. Apalagi di tengah-tengah pandemik hari ini ya, kita bicara terasa sekali dengan adanya
jaringan yang sudah ada peningkatan dengan 4G hari ini dengan ada kelapa ring untuk di sektor pariwisata maupun di sektor pendidikan, termasuk juga untuk ekonomi yang lainnya, ini terus giat untuk dilakukan. Artinya di tengah-tengah pandemik ini pemerintah daerah juga harus berkewajiban untuk memberikan rasa nyaman, ketenangan kepada masyarakat dengan untuk ekonominya supaya lebih bangkit lagi. Anak-anak sekolah juga walaupun belajar di rumah itu juga lebih terrespon dengan baik, promosi pariwisata juga berjalan dengan baik. Nah tentu dengan adanya kelapa ring, nah ini lebih membantu dan lebih gampang. Tentu harapan kita setelah dimulai ini kemudian tetap berkesinambungan terus. Sebelum kembali ke Jakarta, aku dan Kak Rika akan menyaksikan pertunjukan joget bangkung. Menarik ya namanya. Pertunjukan ini adalah sarana hiburan tradisional warga Kabupaten Lingga untuk beramai-ramai menyaksikan pertunjukan tari di malam hari yang diramaikan dengan adanya saweran dari warga yang menyaksikannya. Tidak jauh ya dari tari ronggeng di Jawa. Joget tongko ini merupakan budaya orang Melayu yang diiringi musik tradisional secara turun-menurun dan dimodifikasi mengikuti perkembangan zaman. Joget tangkung pun memang tradisi sederhana, tapi selalu bisa menghibur para warga lokal maupun wisatawan. Biasanya terdapat para pemain alat musik tradisional, satu penyanyi lagu daerah, dan beberapa penari dengan baju tradisional yang menarik para warga untuk ikut menari bersama di tengah pagelaran acara. Seperti saya yang ikut ditarik oleh penarinya. Kabupaten Lingga memang terbilang baru saja terbuka untuk dunia. Namun, dengan adanya jaringan telekomunikasi yang merata, akan semakin mendorong potensinya sebagai daerah yang kaya akan wisata budaya dan alam yang luar biasa. Aku beruntung bisa hadir di sini untuk turut menyaksikan keindahan wisata alam dan budaya yang dimiliki Kabupaten Lingga. Segala sektor perekonomian dan sosial Daik Lingga akan semakin terbantu dengan sudah tersedianya backbone telekomunikasi. Inilah saatnya para pelaku jaringan telekomunikasi turut serta menciptakan sinyal yang merata, mewujudkan akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sosial dan ekonomi. Juga ikut berbangga ya dengan segala keberagaman Indonesia serta segala potensinya. Berbangga dengan Indonesia negara 1000 pulau ini yang diharapkan untuk menjadi pusat wisata dunia dengan terciptanya keseimbangan antara potensinya dan teknologi yang mengiringinya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi.